memang suara-suara yang selama ini memprotes kebijakan Kluivert dalam menentukan starting eleven, terutama ketika kita melawan Arab Saudi dan Ya, kalah 2-3, itu jadi pertanyaan yang kalau kita lihat ya tadi Haya ternyata bisa bermain 90 menit, kemudian Nathan bisa bermain, kemudian ada beberapa pemain yang Rizky Ridho juga bermain. Itu jadi pertanyaan kenapa pemain-pemain ini tidak diturunkan ketika kita kalah lawan Arab Saudi. Itu ya, pertanyaan yang tidak bisa terjawab dan itu membuktikan bahwa memang aspek taktikal terutama pemilihan 11 pemain dari Kluivert selama ini bermasalah. Kalau kita bicara rekor Mas, itu 6 kali Kluivert memimpin timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia, kita 4 kali kalah dan hanya 2 kali menang. Kita kebobolan 14 gol. Ini sesuatu yang tidak terlalu bagus untuk ya, perkembangan timnas Indonesia ke depan. ya. Tapi sudah adakah tanda-tanda melihat bahwa PSSI akan mengevaluasi Kluivert begitu, Bung Asgar? Kalau saya sih sebenarnya evaluasi itu harus dilakukan di federasi sebenarnya karena Ya, orang tahu semua bahwa pergantian Kluivert dengan Sintayong di tengah kompetisi, di tengah tim yang dibentuk oleh STY sejak itu, orang sudah tahu bahwa kita kan gagal sebenarnya. ya, Tapi mereka kan masih menunggu apakah ini mimpi ini masih bisa diwujudkan atau tidak dan ternyata memang kita pagi ini ya duka nasional lah bisa dikatakan bahwa mimpi kita belum pernah selama Indonesia berdiri kecuali dulu memang kita bermain di Piala Dunia membawa ya. nama Hindia Belanda tapi sejak merdeka baru sedekat ini Indonesia ada di ajang kualifikasi Piala Dunia ya dan mimpi itu pupus hanya gara-gara kita salah dalam taktikal ketika melawan Arab Saudi dan tadi apapun perbaikannya kita sudah Ya, terlambat dan Irak mampu membuat 1 gol untuk menyingkirkan kita Mas. ya. Kiper timnas Indonesia ini kan bukan hanya terbatas Piala Dunia, tapi masih banyak ajang-ajang lain ke depannya ya, Bung Asgar ya. Nah, haruskah memang ada pergantian pelatih kalau begitu, Bung Asgar? Menurut Anda? Kalau saya pribadi memang dari awal harus diganti karena Kluivert jelas tidak punya game plan yang cukup ya untuk membuat timnas ini menjadi sesuatu yang ini. Kita tahu bukan berarti saya mendewakan STY tapi Ya, STY memotong generasi kita, beberapa generasi dipotong dan muncullah Marcelino Ferdinand dan lain-lain. Dan itu tidak dilakukan. Jadi kalau kita berharap ke depan, orang bilang bahwa kita mungkin nanti menunggu 4 tahun lagi. Jangan lupa bahwa mayoritas squad kali ini di Piala Dunia 4 tahun lagi itu udah berumur ya. 33, 34, Harusnya 35 pemain tahun. muda diberikan kesempatan untuk Iya, menit bermain tapi kan begitu ya, Bung Asgar. ada kerancuan dari federasi yang saya lihat ya. Bagaimana kita mau berharap U23, kita gagal di Piala Asia Ya, U23 ketika Gerard Vandenberg tersingkir. Kemudian kemarin malam kita juga malah melawan India dalam partai uji coba untuk persiapan SEA Games kita kalah kalah juga, di ya. Jakarta. Ini apa yang harus dilakukan? Mungkin nanti kita berharap lebih banyak kepada timnas U17 yang akan bermain di Piala Dunia Arab Saudi besok lusa ya. Ya, Kalau itu berjalan lancar, mungkin 4 tahun akan datang kita berharap anak-anak U17 ini akan mampu tumbuh sebagai pemain nasional yang berkualitas, Mas. ya. Tapi sekali lagi yang saya tanya tadi ke Bung Asgar ya, apakah memang sekarang ini sudah kelihatan tanda-tanda bahwa PSSI akan melakukan pembenahan, terutama dari sisi komposisi para pelatih yang ada saat ini? Ya, wajib hukumnya setelah kegagalan ini ya. PSSI harus bertanggung jawab sebagai federasi karena mereka Ya, mengambil langkah untuk menggantikan Kluivert, menggantikan STY. Kemudian ketika Kluivert kalah, kita tidak punya alasan untuk mempertahankan pelatih ini ya. dengan timnya ya. Harus ada perombakan besar-besaran untuk membuat timnas Indonesia lebih siap lagi menghadapi event-event besar di masa mendatang. Ya, tapi kalau kita lihat dari perjuangan anak-anak timnas Indonesia sudah cukup hebat lah tadi malam. Pressing mereka sudah Oh, cukup luar biasa. tinggi sebetulnya Kalau begitu saya ya, bukan Bu Asgar bukan ya. bukan finish di pertandingan subuh tadi Ya, melawan Irak ya. Kita ingat bahwa jangan lupa bahwa tim ini sudah kita kawal bersama dengan sepenuh hati 3 tahun, Mas. ya, Oktober 2023, tim ini pertama kali bermain di ajang kualifikasi ketika kita 2 kali mengalahkan Brunei Darussalam. Dan itu terus dikawal sampai hari ini. Jadi ada effort yang memang sangat luar biasa, dukungan. Pemain juga sudah memberikan semua yang terbaik yang mereka miliki. Dan saya kira jujur saja Tom Hai, Ijes, kemudian Sen Patinama, beberapa pemain yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia karena ada harapan di ya, kepala mereka, di mimpi mereka bahwa mereka akan bermain di Piala Dunia. Piala Dunia ini kan ajang tertinggi ya. seorang pemain profesional untuk tampil dan itu mimpi semua pemain. Tapi pagi ini mimpi itu harus
lenyap dari kita semuanya. Ya, salah satu kontribusinya karena strategi yang salah dari pelatih begitu, Bung Asgar? Ya, kalau saya bukan melihat ke game plan melawan Irak, tapi game plan yang dipertanyakan ya. 11 pertama ketika kita melawan Arab Saudi itu kan amburadul Iya, sekali. Dan itu menunjukkan kualitas Kluivert, apapun alasannya. Dia mencadangkan Tom Haye, mencadangkan oleh Romeni, kemudian tidak ada Nathan di 23 pemain yang dipilih. Kemudian Rizky Ridho dicadangkan sampai habis, memasang pemain tidak pada posisinya dan kita kalah 2-3. Andai saja kalau bisa dibalik game plan 11 pertama tadi dipasang melawan Arab Saudi, saya kira kita punya peluang sangat ya. besar untuk mengalahkan Arab Saudi. Sama seperti yang dilakukan oleh Sintayong beberapa waktu yang lalu. Ya, baik kalau begitu. Bung Asgar, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung. Sama-sama, Mas. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Asgar. Selamat malam. Yuk. Ya, demikian tadi pengamat sepak bola nasional Asgar Saleh.